kan dengan saling sharing. Nah, monggo silakan. Silakan sharing atau mau kesaksian atau mau bertanya juga boleh, gitu ya. Nah, mungkin ini ada beberapa sedikit panduan supaya tidak enggak kalau misal bingung mau sharing apa gitu bisa pakai panduan ini. Mengapa Yakub harus lari ke Mesopotamia? Kira-kira apa makna mimpi Yakub? Malaikat naik turun tangga, lalu mengapa Yakub mengurapi batu dan memberikan persembahan sepersepuluhan, begitu ya. Lalu boleh juga men-sharingkan hal yang lain atau mau memberikan kesaksian atau mau bertanya. Monggo silakan. Gua bro, Langsung sikatku. eh, yang menarik itu bagi gua itu yang perkataan Ribka mana ya sampai lupa. Oh ini nih 445 dan ya 44 dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kekamu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Ya, ini sih salah ya. Kalau menurut saya ini eh, keliru ya si Ribka itu karena dendam, kemarahan, akar kepahitan itu tidak akan pupus dengan waktu gitu. Mau 5 tahun, mau 10 tahun, akar kepahitan itu nggak akan hilang dengan waktu gitu. Tapi harus dibereskan. Jadi waktu Yakub kembali kan itu si Esau itu udah siap-siap kan sama 400 orang itu. Ngapain itu 400 orang itu kan pastinya bukan menyambut kan, pasti itu siap berperang 400 orang tuh kan ngapain itu bukti bahwa Esau itu tidak akan pernah lupa gitu. Tapi Yakub itu ya pintar ya setelah pertemuannya dengan Tuhan gitu. Dia membereskan semuanya sama sama Esau. Dia berlutut, dia minta maaf ya segala macam lah gitu. Pokoknya dia dibereskan. Jadi harus ada pemberesan. Jadi nggak bisa tuh diantepin aja nanti juga lupa sendiri itu nggak bisa gitu. Terus yang kedua yang Fatsal 28 ayat ke-8. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Kita tahu ya Esau tuh sudah pernah menikah dan istrinya itu tidak menyenangkan kedua orang tuanya gitu. Lah terus kok di sini si Esau tuh baru sadar, oh perempuan itu tuh tidak menyenangkan hati ayahnya. Terus kenapa baru sadar gitu ya? Mungkin ya kedua orang tuanya tidak menjelaskan kepada anak-anaknya gitu mungkin. Ya khususnya kepada Esau ya nggak tahulah alasannya apakah mungkin Esau terlalu banyak di luar berburu gitu jadi jarang ngobrol nggak tahu juga kan. Tapi yang jelas ini kok baru baru tahu gitu. Padahal Esau udah pernah married sebelumnya dan itu tidak menyukakan hatinya. Ya, jadi saya pernah pernah dengar lucu ini si P Project apa anggota P Project Isur. Kalau kalian tahu Isur Muhtar itu anggota P Project ya ketahuan lah ya gua umurnya berapa. Ini P Project mungkin ada banyak yang nggak tahu ya tapi kalau yang tahu ya ketahuan lah umurnya berapa gitu ya. Nah si Isur itu pernah rok gurunya itu diangkat gitu sama si Isur teh. Akhirnya digaplok si Isur sama gurunya. Dia teh kaget, kenapa saya digaplok gitu kan. Da di rumah mah biasa aja, nggak kenapa-kenapa gitu kan. Itu karena dia tidak dikasih tahu sama orang tuanya karena kalau itu teh nggak boleh gitu. Jadi ya ini mah pelajaran lah buat buat kita semua ya yang udah punya anak atau yang nanti akan mempunyai anak gitu.
Ya tolong itu polos kan anak teh pada apa ya? Ya kita tuh harus benar-benar bimbing gitu. Jangan cuma bisa buatnya doang tapi ngurusnya nggak bisa gitu. Apalagi itu Raja Daud itu, waduh, parahnya minta ampun itu Raja Daud itu ke anak-anaknya itu kayak barang aja itu. Kayak kayak nggak punya anak dia teh, tapi ya udah aja diculin gitu aja kayak barang gitu. Ya jadi itulah pentingnya pendidikan pentingnya pendidikan ke anak gitu. Apalagi kan ya tadi udah sempat dibahas Bro Albert gitu kan, ngasih nama anak juga Yakub gitu kan, si si Ribka itu. Ya mungkin ya itu seperti yang Bro Albert bilang, mungkin kelakuan Ribka and the gang itu keluarganya ya memang penipu. Jadi dia ngasih ngasih nama juga Yakub, coba kan pusing. Oke, terus yang ketiga mana ya? Nah, yang 28 ayat ke-14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya gitu. Itu saya sudah pernah sempat bahas ya, kalau Ishak awalnya Abraham itu dijanjikan keturunannya seperti bintang. Ishak juga seperti bintang. Nah, kenapa ini Yakub kok seperti debu tanah gitu? Kan jadi downgrade istilahnya gitu. Ya, kalau saya kepikiran sih perenungan saya sih, ya nggak tahu ya, ini koreksilah itu. Mungkin dia apa ya, masih banyak ya, mungkin faktor nama kayaknya ya, ini Yakub gitu. Ini kan namanya apa ya, jelek ya, konotasinya penipu gitu. Makanya ketika si Yakub balik lagi ke tempat yang sama, exactly sama itu, Tuhan mengubahkan namanya Yakub itu menjadi Israel. Nah, ketika Allah mengubah namanya, nggak ada lagi tuh keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah, itu nggak ada lagi di Fatsal berikutnya ketika Yakub balik lagi itu. Tapi Allah tuh mengganti, keturunanmu akan lahir raja-raja gitu. Jadi ya nggak tahu ya apakah ini masalah nama, makanya Allah kan hobi ya mengganti nama gitu ya. Nggak tahu juga sih ya. Terus yang terakhir ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Jadi memang sih Tuhan kan omnipresent ya, di banyak, bisa berada di banyak tempat dalam satu waktu sekaligus. Tapi saya juga sadar ini, kalau Tuhan tuh ada apa ya, istilahnya tempat spesial gitu, apa ya, tempat bernaung khusus gitulah istilahnya ya, apalah nggak tahu lah istilahnya. Jadi kalau waktu itu teh yang saya sempat singgung, saya sempat ikut apa ya, kegerakan yang berani mati berani malu itu. Nah, kegerakan itu kan benar-benar ya dalam tanda kutip ya ekstrim gitu kan. Dia tuh kayak, oh di tempat ini hadirat Tuhan kerasa kuat dibanding di tempat lain gitu kan. Ya kalau kalau misalkan memang benar-benar murni omnipresent, harusnya kan di setiap tempat itu hadiratnya sama gitu. Tapi enggak, di sini tuh ternyata enggak ada tempat, istilahnya ya tempat khusus ya, kayak misalnya ketemu Tuhan di mana, di gunung Tuhan gitu kan, di gunung gitu. Jadi ada benar-benar ada tempat yang spesial gitu, dan itu perlu perlu kepekaan dan perlu latihan, pengalaman. Saya pernah diceritain, jadi bukan cuma tempat tapi ada juga misalnya apa ya, benda segala macam gitu. Saya pernah diceritain ada
ada orang ngelihat malaikat di lukisan gitu. Karena dia melihat malaikat, dia beli lukisan itu gitu. Terus padahal lukisan itu teh nggak menarik lah, jelek gitu. Begitu mamahnya tahu itu si anaknya beli lukisan itu, ngomel-ngomel itu, wah diomelin, dicecer segala macam. Ya kemungkinan mamahnya nggak ngelihat ada malaikat di situ. Terus akhirnya berapa lama dia nggak tahan karena diomelin terus tiap hari gitu ya, itu ngapain itu lukisan jelek, jual, ngapain lukisan jelek disimpan, udah jual. Akhirnya lama-lama nggak tahan, dijual tuh ternyata harganya lebih tinggi berkali-kali lipat gitu. Saya lupalah ya, katakanlah misalnya beli itu 50 juta lah misalnya, ternyata pas dijual itu 200 juta misalnya, ya, kayak gitu. Nah, gak berapa lama kemudian ternyata ada yang beli lagi, harganya tuh MM-an gitu. Ternyata ngomel anaknya sama mamanya cengar-cengir aja ya. Maksudnya tuh ternyata memang ada apa ya, tempat khusus, ada sesuatu yang khusus, dan itu memang perlu kepekaan, perlu pengalaman. Hanya kan si Yakub bilang, aduh dahsyat banget, tapi aku nggak tahu ini, aku tidak mengetahuinya ya. Memang Tuhan ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya. Ya itu selain kepekaan, yaitu kemurahan Tuhan ya, karena dia nggak tahu, tapi karena kemurahan Tuhan, Tuhan menampakkan dirinya gitu ya. Carilah perkenanan Tuhan, intinya mah, biar biar ketika kita ada di suatu tempat, ternyata Tuhan ada di situ gitu ya. Mungkin itu bro, kebanyakan ya 4 poin. Thank you bro. Siap. Luar biasa kok Peter. Luar biasa tentang hadirat Tuhan ya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa kita bahas lebih detail lagi mengenai hadirat Tuhan ini. Karena ini menarik memang. Mengenai hadirat Tuhan. Selanjutnya siapa lagi yang mau sharing? Selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas Kejadian 27 ayat 41 sampai 28 ayat 22. Nah, kita masih sesi saling sharing. Monggo silakan kalau ada yang mau men-sharingkan lagi. Silakan. Kita masih banyak waktu untuk saling sharing. Mau kesaksian? Ada Pak dari saya. Oh, silakan. Oke, maaf ya baru bergabung. Jadi tadi waktu saya dengar sih mengenai yang disampaikan Bapak sebelumnya, saya setuju sekali. Dimana harusnya kan Tuhan itu ada di mana-mana ya, di setiap tempat. Saya tadi garis bawahi tentang itu sih. Dan waktu saya ikut TPA juga kebaktian rohani, dan kami sempat diskusikan di mana ada di satu saat di mana Israel kalah untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan waktu itu mereka memiliki tabut perjanjian Allah. Kita ketahui ya bahwa Allah harusnya selalu ada di situ bersama-sama dengan orang Israel. Tapi pada saat itu ada satu masa di mana tabut itu malah berhasil dibawa oleh lawan orang Israel. Jadi saya setuju sekali tadi bahwa memang ketika kita mempunyai satu Alkitab ini di tempat kita, di kos contohnya ya, di kos, hanya saja kuasa Tuhan akan ada di situ, tapi tidak akan bertahan di situ jika seandainya kita tidak memintanya. Jadi ketika orang Israel hanya menganggap bahwa tabut itu sudah akan membuat mereka menang, bahwa sebenarnya itu salah.
kuasa Tuhan yang harus mereka minta. Mereka tidak boleh mempercayai itu. Harusnya mereka meminta kuasa Tuhan. Dan ketika mereka menyadari hal itu, baru Samuel menciptakan satu batu lah gitu namanya ya, sehingga disebut Ebenezer. Dan pada saat itu mereka menyadarinya dan akhirnya tabut itu kembali ke tangan mereka. Dan tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka pada waktu itu. Apa yang mau saya sampaikan bahwa dalam diri kita masing-masing kita tahu bahwa kita adalah bait Allah. Hanya saja kita bersedia enggak? Kita mau meminta enggak Tuhan untuk menetap dalam bait-baitnya sendiri gitu. Ketika kita memiliki satu Alkitab, kita berpikir, bisa saya jadikan sebuah jimat ini. Kita sudah meminta enggak kuasa Tuhan ke satu hal itu? Itu sih yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Edu, luar biasa. Kalau nggak salah itu kisah Saul ya, melawan bangsa Filistin kalau tidak salah. Memang Saul ini rada sembrono memang. Menarik ya. Jadi memang istilahnya tuh berhala rohani. Berhala rohani. Jadi saya sedikit sharing kan. Saya sempat sharing dengan salah seorang teman yang memang berbeda keyakinan gitu ya. Saya sharing. Teman ini bilang begini ke saya. Berbeda keyakinan, berbeda iman gitu ya. Teman ini bilang gini ke saya. Kok agamamu tuh nyembah patung sih? Dia bilang gitu. Aku kaget. Orang ini bisa menyimpulkan dari mana agamaku menyembah patung. Aku tanya ke dia, kamu kok bisa menyimpulkan agamaku menyembah patung itu dari mana? Aku bilang gitu. Ya itu kok di film-film itu kalau orang kerasukan terus ngambil salib yang ada patung Nabi Isa-nya, dia bilang gitu. Wah, ini orang menilai iman orang lain berdasarkan Hollywood itu ya tidak sepantasnya lah gitu ya. Kalau mau menilai orang lain at least berdasarkan pengajar dari iman tersebut gitu. Kalau berdasarkan Hollywood itu ya banyak salahnya. Aku bilang gitu ke dia. Dan aku bilang gitu, aku bilang bahwa sekalipun kita di gereja itu katakanlah tidak ada salib, tidak ada patung Yesus, tidak ada apapun, kita tetap bisa beribadah, aku bilang begitu. Kita di rumah yang benar-benar kosong, nggak ada ornamen rohani apapun, kita bisa kok tetap beribadah, aku bilang begitu. Bahkan kasarannya gitu ya, kasarannya, tapi kita berdoa bahwa tidak akan pernah terjadi gitu ya. Kasarannya ternyata Vatikan hancur dan berubah menjadi tempat agama lain pun kita tetap bisa beribadah. Tidak ada masalah buat kita untuk beribadah. Tidak ada kiblat, tidak ada arah tertentu untuk beribadah, tidak ada alat tertentu untuk mengharuskan kita menggunakan benda tersebut untuk beribadah. Kita bisa beribadah pada Tuhan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Aku bilang begitu. Dan akhirnya justru malah saya tanya balik ke dia, seandainya tempat pusat agamamu hancur dan jadi gereja, kira-kira kamu tetap bisa ibadah atau enggak? Aku tanya gitu ke dia. Terus dia, bentar. Nanti ya, aku belajar agama lagi lebih dalam dulu. Baru aku jawab pertanyaanmu. Bilang. Tapi itu, menariknya emang ada berhala-berhala rohani gitu ya. Mungkin tanpa kita sadari, kita memberhalakan hal tersebut gitu kan. Kalau tidak ada ornamen tertentu, akhirnya kita merasa tidak bisa beribadah, begitu ya, kurang untuk merasakan hadirat Tuhan karena tidak ada satu ornamen tertentu. Nah, itu yang perlu kita singkirkan sebenarnya dalam hati kita. Karena kalau menurut saya pribadi gitu ya, hadirat Tuhan itu bukan hanya sesuatu yang kita rasa-rasa gitu ya. Karena sesuatu yang kita rasa-rasa. Jadi belum tentu ketika kita berdoa atau beribadah dan kita seakan tidak merasakan sesuatu gitu ya, belum tentu hadirat Tuhan tidak ada di sana. Itu kalau menurut saya. Karena menurut saya Tuhan itu ada di mana-mana dan tergantung pengertian kita. Apakah kita bisa memaknai Tuhan ada di sana?
Bahkan ketika kita berbuat dosa di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Tuhan ada di sana. Dan lihat kita sedang melakukan dosa itu di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Hadirat Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana maksudnya. Tapi seringkali kita tidak memaknai itu, atau kita lupa, atau bahkan mungkin kita tidak mau tahu mengenai kehadiran Tuhan yang ada di mana-mana itu. Nah, itu saya pribadi kalau dari saya. Tapi mungkin kalau ada tempat-tempat tertentu yang memang kita bisa merasakan hadirat yang lebih kental ya gitu. Kalau saya istilahnya bukan ada hadirat atau tidak ada hadirat, tapi ada hadirat yang lebih kental di suatu tempat. Nah, itu hal yang menarik memang. Memang ada beberapa situs-situs tempat yang punya hadirat yang lebih kental di sana. Seperti kita tahu situs-situs Yerusalem, kayak misal kubur Yesus atau tempat lahir Yesus, itu banyak sekali orang yang memberikan kesaksian bahwa ada hadirat yang kental di sana. Kalau kita di gereja Katolik seperti ruang adorasi, gitu ya, itu terlalu banyak orang yang memberikan kesaksian hadirat Tuhan sangat kental di sana. Apalagi memang mereka masuk dengan iman, meyakini bahwa Tuhan sungguh hadir di sini dan hadiratnya kental. Nah, itu kalau itu mengenai tentang hadirat Tuhan. Terima kasih sharingnya Edu ya, luar biasa, mantap, meneguhkan sekali. Selamat datang yang baru bergabung ya. Malam hari ini kita bahas Kejadian 27 ayat 41 sampai 28 ayat 22. Ini sampai sekitar jam 8.15 kita akan masih saling sharing gitu ya. Nah, ini kira-kira mungkin pertanyaan sharing yang bisa memandu kita untuk men-sharingkan sesuatu. Mau sharing, mau memberikan kesaksian, atau mungkin mau memberikan pertanyaan juga bisa. Nah, monggo silakan. Boleh silakan dilanjut saja. Saya mungkin izin dulu sebentar ya. Untuk izin dulu sebentar, nanti diwakili oleh istri saya. Monggo silakan dilanjutkan. Masih ada yang mau sharing, teman-teman? Boleh bertanya juga boleh, atau mau sharing pengalaman mungkin sehari-hari tentang kisah Yakub ini, boleh. Kesaksian juga boleh. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Ada dari saya, Bu. Saya mau tanya ini. Oh iya. Ini saya sering bertanya-tanya tentang jika seandainya membaca ceritanya Yakub. Jadi yang saya tanyakan, kenapa Tuhan mentoleransi kebohongan? Itu sih. Terima kasih. Wah, Edu datangnya telat ya tadi ya. Tadi dia diulas di awal. Tadi kita udah bahas kenapa Tuhan membenarkan perlakuan Yakub ini gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang awal tadi baru join, boleh sharing sedikit kenapa Tuhan membenarkan apa yang dilakukan Yakub. Ayo, siapa yang bisa bantu Edu? Ya, boleh juga sih nonton di YouTube-nya. Tapi mungkin teman-teman, ya itu sekalian kita promosi channel ya. Teman-teman boleh mungkin bisa ada yang membantu Edu. Kenapa Tuhan membenarkan perlakuan Yakub? Ya, ada yang berani? Ada yang mau sharing? Tristan, gimana komentarnya? Ngikutin nggak dari awal? Wah, maaf Kak, tadi aku juga joinnya telat, jadi nggak tahu. Oh ya, oke, siapa tadi yang dari awal? Ini luar biasanya Tuhan kita tuh ini ya, gitu ya. Tapi ternyata Yakub itu kenapa dibenarkan Tuhan? Karena memang sebenarnya Yakub tidak berniat ya. Balik lagi ke masalah hati. Yakub tidak berniat melakukan penipuan, ya.
tapi dia didesak oleh mamanya, ibunya. Ya, dan Yakub juga udah bernegosiasi sebenarnya sama Esau sebelumnya, dan Esau pun menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi sebenarnya di sini bukan Tuhan kok membenarkan, enggak, karena kalau menurut saya berdasarkan tadi apa yang telah dijabarkan, sebenarnya Yakub tidak melakukan penipuan gitu ya. Atau ada teman-teman yang yang bisa menambahkan lagi mungkin? Siapa yang bisa menambahkan? Christian gimana? Christian Setiawan? Nggak ada pertanyaan, Mbak, sejauh ini. Gimana? Gimana Edu? Terjawab nggak? Terbantu nggak? Kalau nggak terbantu, ada YouTube-nya juga. Atau kita tunggu sebentar ya. Si bapaknya baru ke toilet sebentar. Edu tadi mau bantu aja ya. Tadi benar Oh iya, kata silakan. Mbak Yusni nih atau Ibu Yusni ya. Jadi kalau dalam hal Tuhan Yesus atau Allah ini membenarkan apa yang dilakukan oleh Yakub, seperti yang udah dikatakan oleh Pak Albert tadi ya. Jadi kita harus tahu dulu apa arti atau definisi menipu ini atau tindakan apa namanya menipu lah ya istilahnya. Menipu ini apa artinya ya. Jadi kan definisi tadi udah dijelasin dari Santo Agustinus ya kalau nggak salah ya. Iya, iya, Kalau benar. dia harus ada yang pertama itu niatan dari dalam hati ya, dan yang kedua itu harus dilakukan ya. Nah, Iya. sedangkan Yakub ini dia tidak ada niatan gitu kan. Tidak niatan, tapi itu dia disuruh oleh ibunya Ribka gitu. Nah, kemudian bahkan si Yakub sendiri dia menolak gitu kan. Nanti kalau aku dikutuk oleh bapak bagaimana gitu. Kemudian Ribka sendiri bilang, nanti aku yang akan menanggung kutuknya gitu. Sehingga si Yakub ini jadi nurut aja sama ibunya. Jadi kalau dibilang Yakub ini menipu sebenarnya dan dibenarkan Tuhan sebenarnya enggak juga ya, karena kita harus melihat arti dari menipu ini seperti apa gitu kan. Arti definisi aslinya ya, yang penting ada niatan dan dilakukan ya. Cuma ini kan dia niatannya dari ibunya bukan Yakubnya. Bahkan Yakub sendiri itu sebenarnya dia menolak kan karena takut dikutuk. Cuma dia ngikut aja kata-kata ibunya. Dan juga tadi ada tambahan juga ya, terkait yang hak kesulungan itu sebenarnya dia dua hal yang agak berbeda ya. Hak kesulungan dengan berkat kesulungannya. Karena dipisah. Tapi ya mungkin kalau kita sendiri mungkin ini aja kali biar gampang nangkepnya ya, intinya hak kesulungan ya, hak kesulungan sama berkat kesulungan jadi satu lah. Tapi kalau menurut saya sih dia kepisah sih. Jadi yang pertama itu Esau memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Yang kedua ini yang diberkati oleh Ishak kepada Yakub itu diberikan berkat kesulungan. Jadi bukan hak kesulungan yang ini, tapi berkat kesulungannya. Jadi ada dua yang didapatkan Yakub, yaitu hak kesulungan dan berkat kesulungan. Gitu aja sih, mau nambahin itu aja. Ya. Gimana Edu? Udah terjawab? Luar biasa ya. Yakub ini luar biasa menurut saya. Saya banyak belajar dari Yakub ini juga. Sebagai kita pengikut Kristus apalagi ya. Nah, emang perlu dikejar gitu loh. Hak-hak sulungan kita sebagai pengikut Kristus itu sebenarnya hak kita juga gitu loh. Dan siapa sih yang sebenarnya yang sulung? Ya itu udah jelas ya, itu Yesus Kristus. Itu si sulung. Gimana Edu, udah terjawab? Atau masih kurang jelas? Ya terjawab Bu, terjawab. Jadi waktu tadi ada penjelasan saya jadi terpikir begini bahwa yang terlintas ya waktu tadi dijelaskan sama Pak Praham dan Ibu tadi, yang terlintas di pikiran saya bahwa kita nggak bisa menentukan bahwa Allah itu salah dan benar.
itu di luar kuasa kita. Terima kasih. Yes. Oke, kita kembaliin ke yang punya acara ya. Silakan. Terima kasih. Nampaknya ada diskusi seru tadi ya. Tapi benar tadi yang dikatakan sama Ko Abraham bahwa hak kesulungan dan berkat kesulungan itu berbeda. Jadi itu dua hal yang berbeda. Hak kesulungan itu adalah hak untuk menggantikan kepemimpinan dalam rumah. Itu hak kesulungan. Itu jadi ketika Yakub membeli hak kesulungan Esau, artinya nanti setelah Ishak meninggal, Yakub itu punya hak kepemimpinan atas rumahnya Ishak. Gitu, itu hak kesulungan. Kalau berkat kesulungan itu tentang warisan. Nah, berkat kesulungan itu tentang warisan. Jadi mereka yang menerima berkat kesulungan itu akan menerima segala warisan dari bapaknya. Itu. Tapi kalau yang tidak menerima berkat kesulungan, dia akan hanya menerima pemberian-pemberian dari bapaknya. Ya, jadi yang didapat oleh Yakub itu double. Dia punya hak untuk menjadi pengganti pemimpin rumah, dan dia terima warisan dari bapaknya. Nah, makanya tadi ketika Santo Agustinus mengatakan ketika Yakub bilang saya adalah Esau anak sulungmu, itu dalam tanda kutip dibenarkan oleh Santo Agustinus. Kenapa? Karena Yakub sudah membeli hak kesulungannya Esau. Jadi yang menggantikan jadi anak sulung sekarang adalah Yakub. Nah, itu. Nah, itu Ribka juga punya peran luar biasa ya, benar ya. Karena kita lihat di pasal 25 kalau nggak salah. Karena Tuhan yang bilang bahwa yang muda akan menguasai yang tua. Gitu. Jadi Tuhan saat Ribka sedang mengandung dua anak ini, Tuhan bilang yang jadi pemimpin itu memang Yakub yang pada akhirnya akan menjadi seorang pemimpin. Nah, maka dari sana Ribka terdorong juga untuk mendorong Yakub menerima berkat kesulungan itu dari Ishak. Begitu. Ya, emang sudah terpilih dari awal. Tapi seandainya Yakub tidak mengikuti saran Ribka, ya itu. Beda Banyak yang lagi dipanggil ceritanya tapi ya. sedikit yang terpilih itu mungkin ya. Ya, aku nambahin aja ya. Jadi kayaknya perlu kerjasama ya antara rencana Tuhan sama kita gitu loh. Ya kan? Jadi kalau Tuhan udah planningin, udah ibarat udah ngasih blueprint gitu ya untuk rencana-rencana Tuhan untuk setiap kita pun harus relate dengan apa yang udah Tuhan tetapkan gitu loh. Jadi kebayang ya, kalau Yakub responnya salah, ya, wah nggak tahu deh apa yang terjadi ya. Mungkin kita nggak mungkin segininya ya. Memang God is good lah, all the time God is good. Dan luar biasanya lagi, Yakub itu sikap hatinya benar gitu loh. Sampai mamanya berani jamin, kalaupun kamu dikutuk, aku sing nanggung gitu loh. Jadi ibaratnya ada korban ya. Aku nggak tahu lah. Ini aku pikiranku, ini sama kan sebenarnya kayak Maria juga gitu ya. Jadi makanya aku sering ngobrol gitu ya sama bapak ini gitu. Aku mikir ini kalau kita orang baca cuma Injil toh tanpa kita tahu latar belakang, kita nggak tahu perjanjian lama gitu ya. Kita nggak dapat intisari yang sebenarnya loh teman-teman. Jadi kenapa kita paksakan terus, ayo kita belajar, yuk kita ini kan perjalanan ya. Kalau aku pikir kita belajar dari kejadian 1 and then sekarang udah sampai hari ini. Banyak hal yang ternyata tergali dan itu sudah ada dari dulunya dan penggenapan itu jelas nanti di perjanjian baru gitu ya. Jadi banyak hal yang amazed ya melihat semuanya. Oh, jadi begini ya. Mungkin kalau saya, mungkin teman-teman mungkin lebih expert dari saya. Cuma buat saya sendiri tuh banyak hal gitu. Sampai saya kadang-kadang ulang-ulang gitu. Karena bapak ini pun tidak kasih clue apa-apa ke saya atau ngajarin saya di rumah, enggak. Dia paksa saya ikut jazz and kalau nggak ngerti baca dengerin lagi YouTube-nya gitu. Jadi nggak ada shortcut untuk saya pun nggak ada. Saya juga belajar sama kayak teman-teman gitu. Jadi belajar ya kita kayak gini, kita sama-sama belajar gitu. Walaupun bisa aja kan di rumah dia udah ngajarin saya dulu, enggak. Ya tetap saya ikut prosesnya, tetap jadi umat gitu. Nah,
kan lebih fatal lagi kalau pokoknya dia ngomong terus sama saya nggak nyambung gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus belajar juga gitu. Dan aku bersyukur banget juga punya teman-teman punya ya teman-teman juga responnya luar biasa untuk ikut terus apa ya acara ini jazz ini gitu ya. Itu yang buat saya sangat terganggu. Oke, teman-teman, maaf ya aku sedikit terpesona dengan Yakub ini. Jadi pengen ngomong jadinya. Makasih. Luar biasa. Selamat datang ya yang baru bergabung. Nah, malam hari ini kita bahas Kejadian 27 ayat 41 sampai 28 ayat 22. Kita masih sesi saling sharing sampai jam 8.15. Nah, ini kira-kira pertanyaan sharing yang bisa memandu kita gitu ya. Tapi bukan hanya ini, silakan sharing yang lain, monggo. Atau mau kesaksian atau mau pertanyaan juga boleh. Nah, ini kita masih ada waktu ya. Mungkin kira-kira 1 atau 2 orang mungkin sampai jam 8.15. Monggo silakan kalau masih ada yang mau sharing kesaksian atau bertanya. Ada? Kok Abraham mungkin atau Mas Kris mungkin biasanya ini ada insight-insight. Aduh, kalau gue paling ini aja kalau sebenarnya menarik sih yang di sekarang ini ya. Cuma mungkin agak nyinggung-nyinggung ke depannya. Sebenarnya menariknya kan Yakub tuh di sini belum berubah namanya jadi Israel ya. Tapi nanti di perikop selanjutnya di sekitar Kejadian 40-an ya. Itu menariknya di situ namanya berubah aja lagi jadi Yakub di situ. Dan dia apalagi khususnya ketika dia anaknya yang Benjamin ya. Benjamin mau dibawa ke Mesir. Dia si Yakub ini bilang gini di Alkitab kalau nggak salah tuh bilang, kenapa semuanya ini seperti melawanku gitu. Lucu di situ. Tapi akhirnya dia percaya lagi dan balik namanya jadi Israel. Tadi situ menarik. Ini jadi kalau gue sendiri sih ya, dari semua tokoh Alkitab tuh gue paling suka Abraham dan Yusuf sebenarnya. Juga. Selain Yesus ya, Yesus sudah pasti nomor 1 ya. Karena Abraham dan Yusuf ini sosoknya luar biasa gitu. Kalau Yakub gue mikir-mikir loh. Karena itu tadi lucunya ketika itu nanti baru ketahuan ya, ketika dia ragu ya ragu dan namanya itu berubah lagi dari Yakub jadi Israel jadi Yakub lagi gitu. Paling mau sharing itu aja sih. Oh, siap. Terima kasih. Oh, memberikan trailer beberapa minggu ke depan gitu ya. Khususnya untuk kayak Kejadian 40-an nanti. Luar biasa. Sampai sini ada yang mau sharing lagi? Mau memberikan kesaksian atau mau bertanya? Tidak ada? Nah, jangan lewatkan ya. Nah, tadi bagi yang baru bergabung, nah mungkin saya sedikit review ya. Jadi untuk minggu lalu memang ada pertanyaan, ada request pertanyaan yaitu mengapa tipu daya Yakub seakan dibenarkan Tuhan. Nah, dari sini saya membahas dari tulisan Santo Agustinus gitu ya, lalu dari tulisan Santo Ambrosius gitu ya. Intinya Santo Agustinus menyimpulkan 3 hal ini, bahwa Yakub itu tidak melakukan tipu daya karena dia tidak berniatan untuk menipu ayahnya. Jadi yang berniat untuk menipu itu Ribka. Jadi menurut Santo Agustinus, tipu daya itu adalah gini, kita niat untuk melakukan tipu daya dan melakukannya. Nah, sedangkan Yakub ini tidak ada niatan untuk melakukan tipu daya. Sekalipun Yakub melakukan tipu daya, tapi dia tidak ada niatan, karena niatan itu muncul dari Ribka. Bahkan Yakub sempat menyanggah, gitu ya. Dan Santo Agustinus bilang bahwa tipu daya Yakub ini harus dimaknai secara figuratif dan bukan secara harafiah. Dan yang terakhir, Yakub tidak melakukan tipu daya karena Esau itu sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Jadi ketika Yakub bilang bahwa aku nih anak sulungmu, Bapak gitu ya. Nah, itu Yakub tidak berbohong karena Yakub sudah membeli hak kesulungan dari Esau. Nah, bahkan Santo Ambrosius bilang, ya justru ini keputusan yang baik. Gitu. Jadi karena Yakub adalah orang bijak, orang yang tenang, yang sederhana, ya sudah layak dan sepantasnya dia memimpin orang-orang yang sembrono seperti Esau, orang yang bodoh bahkan dikatakan oleh Santo Ambrosius. Begitu.
Bahkan para bapak-bapak gereja ini banyak sekali nih, ada berapa bapak gereja, ada 1, 2, 3, 4 bapak gereja menyimpulkan bahwa justru tipu daya Yakub ini adalah figur Kristus. Nah, itu menariknya di sana. Nah, itu sedikit review tentang tadi sebelum saling sharing saya menjawab request pertanyaan ini. Nah, kalau tidak ada yang bertanya lagi atau mau sharing lagi atau memberikan kesaksian, saya akan memberikan pemaparan ya pada kesempatan kali ini. Tidak banyak poinnya, hanya akan ada 3 poin saja. Tapi ini semoga mewakili dari perikop malam hari ini. Nanti di akhir kalau masih ada waktu, kita masih bisa saling sharing dan kesaksian, atau mungkin masih ada pertanyaan. Boleh ya. Nah,